Halo semuanya, perkenalkan saya Melsilado. Di sini saya membuat video tentang koneksi antar materi Filosofi Pendidikan IP1 PPG Prajabatan 2023. Pada koneksi antar materi berikut ini, saya akan membahas tentang perjalanan pendidikan nasional sebelum dan sesudah kemerdekaan oleh Ki Hajar Dewantara. Pertama, profil Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang nama aslinya adalah Raden Mas Soewardi Soerdjaningrat, lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal pada tanggal 26 April 1959. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 di Yogyakarta. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan yang memberikan akses pendidikan kepada semua lapisan masyarakat, tidak terbatas oleh kelas sosial, agama, atau budaya. Ki Hajar Dewantara dihormati sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena kontribusinya yang besar dalam dunia pendidikan, sehingga ulang tahunnya pada tanggal 2 Mei juga diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Kondisi pendidikan sebelum kemerdekaan pada tahun 1854. Yang pertama, lahir Sekolah Bumi Putra yang terdiri dari 3 kelas. Yang kedua, rakyat hanya diajari seperlunya dengan membaca, menulis, dan berhitung untuk mendukung usaha mereka. Dan yang ketiga, pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran pada calon pemudir dokter Jawa dengan tujuan membantu mereka. Berikutnya, kondisi pendidikan sebelum kemerdekaan pada tahun 1913, yaitu Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda karena menentang kolonial Belanda. Ia memanfaatkan hal itu untuk mendalami pendidikan dan pengajaran di sana. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita yang baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Kondisi pendidikan sebelum kemerdekaan pada tahun 1922, yaitu Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Selain itu, sekolah dibuka untuk semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa. Pendidikan setelah merdeka pada tahun 1945. Yang pertama, pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan pertama oleh Presiden Soekarno. Indonesia mulai mengembangkan sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional. Ketiga, mulai mengembangkan sistem pendidikan tinggi dengan membuka berbagai perguruan tinggi, negeri dan swasta. Dan yang keempat, pemerintah juga mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pendidikan anak usia dini dengan membuka berbagai taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Yang tadi saya bacakan merupakan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan merdeka belajar terimplementasi melalui sistem pendidikan dengan metode pembelajaran yang berpusat pada pendidikan, di mana merdeka belajar mengakui kodrat manusia sehingga pengembangan karakter pada peserta didik yang dapat dilaksanakan dengan mengacu kepada budaya Indonesia. Selanjutnya, refleksi pengetahuan dan pengalaman baru setelah mempelajari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yang saya pikirkan adalah yang pertama, menganggap bahwa semua peserta didik
punya kebutuhan yang sama. Yang kedua, menganggap bahwa semua peserta didik bisa diberikan perlakuan yang sama. Dan yang ketiga, menuntut agar peserta didik bisa memberikan hasil yang sama. Namun, setelah saya mempelajari pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa setiap peserta didik mempunyai bakat, minat, kebutuhan, serta mempunyai keunikan masing-masing, sehingga tidak boleh menyamaratakan setiap peserta didik, baik dari segi perlakuan maupun tuntutan terhadap mereka. Sehingga daripada itu, yang saya akan terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, akan mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang setiap peserta didik. Yang kedua, memberikan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Dan yang ketiga, memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan cara memilih media dan metode yang tepat dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih penjelasan koneksi antar materi filosofi pendidikan pada topik 1 dari saya Mel Silado, mahasiswa PPG Prajabatan IP 1.